Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Percaya akan kuasa-Nya yang sanggup menolong pergumulan kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kau Allah penolongku, Kau Tuhan penolongku. Kepadamu aku berharap, mengandalkan kasih karunia dan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, kami percaya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa pilur-pilur Tuhan yang menyembuhkan, kuasa penebusan-Mu, kuasa yang memulihkan kehidupan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, saat doa-doa dinaikkan, kuasa Tuhan bekerja atas umat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi ini. Lukas pasal 7 ayat 11-17. Judul perikop Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau di perikop sebelumnya, Yesus menyembuhkan hamba perwira yang hampir mati. Di perikop kali ini, Yesus membangkitkan anak janda yang sudah mati. Mulai dari pertemuan Yesus dengan iring-iringan rombongan orang mati ini merupakan satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, artinya sejarah ini. Nama kota Naim disebut untuk menunjukkan bahwa ini adalah cerita sejarah, benar-benar terjadi. Ada banyak saksi dalam peristiwa pembangkitan anak janda Naim ini. Saya kutip kembali ayat 11-12. Dikatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Disebutkan di ayat ini, banyak orang berbondong-bondong menyertai Yesus. Dan banyak orang dari kota menyertai janda, rombongan kematian ini. Jadi ada banyak saksi dalam peristiwa kebangkitan anak janda di Naim ini. Pertemuan Yesus dengan iringan-iringan orang mati ini juga bukanlah suatu kebetulan. Tapi saya yakin percaya ini ditetapkan dan diatur oleh Tuhan sendiri. Perhatikan jarak Kapernaum, di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, dan jarak ke Naim itu kira-kira 25 mil. Mengapa Yesus mengadakan perjalanan 25 mil pada hari itu juga? Jawabannya supaya bisa tiba di Naim pada sore hari saat bisa bertemu dengan rombongan iring-iringan orang yang mati ini. Apakah ini kebetulan? Apakah pertemuan ini sekedar merupakan kebetulan? Atau ini diatur oleh tangan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, di kitab suci penuh hal-hal yang kelihatannya kebetulan, tetapi sebenarnya adalah dalam pengaturan Allah sendiri. Seperti contohnya, dalam Kejadian 22 ayat 13, pada waktu Abraham membutuhkan korban untuk menggantikan Ishak, di situ ada domba yang tanduknya menyangkut di semak-semak. Dalam Kejadian 24 ayat 15 juga, pada waktu hamba Abraham mencarikan Ishak seorang istri, ia berdoa, dan sebelum ia selesai berdoa, di situ muncul Ribka. Apakah ini semua kebetulan? Satu hal lagi. Dalam Rut pasal 2 ayat 3, saat Rut memungut jelai dan kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang akhirnya menjadi suaminya dan menjadi bapak leluhur dari
kelahiran Yesus. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin kejadian-kejadian aneh yang bertepatan waktunya ini bukan sekedar kebetulan-kebetulan. Dari sudut pandang manusia, memang mungkin demikian karena manusia tidak merencanakannya. Tetapi sekalipun demikian, dari sudut pandang ilahi, semua kebetulan yang luar biasa ini tercakup dalam rencana Allah yang kekal. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Di ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yesus tergerak oleh belas kasihan karena yang mengalami kesedihan adalah seorang janda. Dan anak yang mati itu merupakan anak tunggal dari janda itu. Jadi bisa disimpulkan ini anak adalah tulang punggung daripada janda ini. Jadi kesedihannya akan sangat berat. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Seringkali kasih dan belas kasihan disebut sebagai motivasi dari mujizat Kristus. Matius 14 ayat 14, Matius 15 ayat 30, dan banyak kisah di sana. Ini bisa menjadi motivasi kita juga dalam berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, akan ada kepedulian yang dalam untuk menyelesaikan masalah-masalah. Untuknya kita naikkan doa-doa. Motivasi yang demikian akan menggerakkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Selanjutnya Yesus menghentikan iring-iringan itu dengan menyentuh usungannya. Hal ini menyimbolkan bagaimana dia akan berkarya dalam kematian dan kubur, supaya ia dapat memberi kehidupan kekal bagi setiap kita. Yesus bukan hanya berkenan untuk menyentuh kita dengan tangannya, untuk menghidupkan kita pada saat kita mati, tetapi supaya ia bisa mengangkat kita dari kubur kepada surga, ia sendiri turun ke dalam kubur maut. Yesus tidak takut menjadi najis karena menyentuh usungan itu. Kita tahu tradisi Yahudi melarang itu karena bersentuhan dengan mayat, tulang, atau juga kubur menajiskan mereka. Tetapi Yesus tidak takut untuk menjadi najis karena bersentuhan dengan usungan itu. Ya, juga bahkan bersentuhan dengan anak Yairus yang mati dan ia bangkitkan di Lukas 8 ayat 54. Bukannya Yesus yang menjadi najis, tetapi sebaliknya anak itu yang menjadi hidup. Yesus membangkitkan anak muda itu. Secara rohani, anak muda yang mati ini adalah simbol dari orang-orang yang mati secara rohani. Dan kebangkitannya sebagai simbol dari kebangkitan secara rohani. Setelah anak ini dibangkitkan, Yesus menyerahkan anak itu kembali kepada ibunya. Ayat 15 mengatakan, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kebangkitan rohani selalu membawa pemulihan. Seorang ibu yang putus asa memperoleh kembali pengharapannya melalui anaknya yang hidup kembali. Ayat 16 dan 17, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Orang banyak menjadi takut. Ini adalah rasa takut yang baik, yang positif, disebabkan karena kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Tetapi apa yang mereka katakan tentang Yesus, di mana mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi besar, masihlah kurang. Karena Yesus bukan sekedar merupakan seorang nabi, tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia. Kuasa membangkitkan orang mati memang juga dilakukan nabi-nabi, tetapi mereka berdoa. Dan Tuhan menjawab doa mereka dan Tuhan memberi kebangkitan. Perhatikan, Yesus hanya berkata-kata dan anak ini
langsung bangkit. Karena dialah Tuhan itu sendiri. Lukas sendiri secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam cerita ini. Ya, 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu. Ini merupakan suatu redaksi untuk menjelaskan bahwa perikop ini ingin menekankan keilahian Yesus. Setiap kita harus bertemu dengan kuasa Tuhan sampai kita mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Tidak hanya juru selamat, Ia adalah Tuhan kita yang layak kita sembah dan kita layani seumur hidup kita. Inilah berita firman hari ini. Belas kasihan menggerakkan kuasa Yesus atas kehidupan orang percaya. Yesus bukan sekedar juru selamat, Yesus adalah Tuhan yang layak kita sembah, kita muliakan, kita layani seumur hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan Engkau selalu mengasihi kami Tuhan dengan memperhatikan kehidupan kami. Penebusan-Mu menyelamatkan kami, kasih-Mu memulihkan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa sebagaimana kebenaran firman hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan. Beberapa dari teman kami sedang dirawat. Kami mohonkan belas kasihan daripada Tuhan. Kami mohonkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah teman-teman kami, saudara kami, kakak kami Tuhan yang sedang dalam perawatan. Sembuhkan dan beri keselamatan Tuhan. Lewatkan dari masa-masa kritisnya sehingga semuanya sehat selamat oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus dan oleh belas kasihan Tuhan. Kami nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami nyatakan berkat kesembuhan ini menyertai keluarga, saudara, teman-teman kami Tuhan. Yang dalam perawatan dokter, Engkau jamah setiap dokter yang merawat keluarga, teman, saudara kami ini Tuhan. Memberi diagnosa terbaik dengan hikmat dari Tuhan, memberi obat yang benar, dan itu semua atas izin-Mu membawa kesehatan, pemulihan bagi saudara, keluarga, teman-teman kami semuanya. Segala yang dibutuhkan untuk saudara, teman, keluarga kami, saudara-saudara kami, untuk sembuh Tuhan menyediakan dan Tuhan mencukupkannya. Tak lupa kami bawa dalam doa juga bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, dengan wakil dan staf menterinya, juga bersama Polri, juga TNI, dapat menjalankan Tuhan tugas panggilan negaranya dengan baik, mengatur negara Indonesia ini dengan lebih baik. Pembangunan-pembangunan yang ada, yang terus diupayakan dan terus digenjot supaya cepat selesai, semuanya itu dapat selesai tepat pada waktunya. Dan itu membawa cita-cita dari bangsa negara ini adil, makmur, sejahtera dapat tercapai. Terima kasih untuk perkembangan, penanganan dampak-dampak COVID-19 yang mengalami kemajuan. Terus Tuhan tetapkan sehingga semuanya dapat pulih kembali. Rakyat Indonesia dapat membangun kembali, dapat berkarya kembali, ekonomi meningkat kembali, dan semuanya pulih dalam kenormalan baru dan membawa kemajuan kembali. Demikian doa-doa kami naikkan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, demikian doa pagi kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom.